إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل جلاله في القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Saudaraku kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, saat ini kita berada di pekan ketiga dari bulan Syawal, yang menandakan bahwa sebentar lagi kaum muslimin akan kembali berhari raya. Hari raya besar dalam Islam. Hari itu bernama Idul Adha. Di hari itu kaum muslimin akan menunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah, membelanjakan hartanya di jalan Allah, menyiapkan hewan yang akan dia sembelih di hari tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di hari Idul Adha, kaum muslimin akan terlihat di antara mereka mana yang benar-benar berjuang menunjukkan kecintaannya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dengan yang tidak berjuang menunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari raya Idul Adha akan nampak dan terlihat bagaimana seorang mukmin menunjukkan keimanannya dengan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul SAW mengatakan tanda-tanda keimanan adalah bersedekah di jalan Allah. Was-sadaqatu burhan. Nabi SAW bersabda, dan sedekah adalah bukti dan tanda keimanan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di hari itu kaum muslimin akan berjuang mengamalkan salah satu perintah yang sangat disyariatkan di dalam surat yang paling terpendek di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Kawthar, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan: Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat yang pendek, sangat singkat, akan tetapi banyak kaum muslimin yang berat mengamalkannya. Surat yang mungkin setiap kita hafal dengan lisannya, tetapi sulit untuk menunjukkan bagaimana dia mengamalkan isi dari Al-Quran itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, niatkan berkurban di tahun ini. Sengaja kami membawakan pembahasan ini, walaupun mungkin sebahagian kita memandang bahwa berkurban masih lama, masih ada 2 bulan kurang dari sekarang. Tetapi sengaja kita bawakan pembahasan ini agar kita bersiap
dengan harta kita. Aturlah keuangan, manajelah pengeluaran. Kalau tidak dari sekarang, mungkin akan terasa berat ketika semakin dekat dengan waktunya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, berkurban hanya sekali dalam setahun. Syariat itu hanya sekali dalam setahun, dan jangan pernah untuk menundanya. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk kita berkurban, maka jangan pernah menundanya di waktu yang akan datang. Buktikan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkurban. Ibadah yang sangat besar, syiar yang sangat agung, amalan yang sangat mulia, ibadah yang sangat membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Ibadah ini dipelopori oleh Nabiullah Ibrahim. Bagaimana beliau mendapatkan perintah yang sangat berat? Bagaimana tidak? Nabiullah Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya. Bukankah ini perintah yang sangat berat? Oleh karenanya Allah menyebutkan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat berat. Ujian yang sangat berat. Karena di mana ada seorang ayah yang tega menyembelih putranya sendiri. Kalau kita mendapati saat ini, mungkin kita akan katakan ini orang gila menyembelih putranya. Tapi itu yang terjadi di dalam diri Nabi Ibrahim. Tugas yang harus diselesaikan, amanah yang harus dijalani. Berat menyembelih orang yang dicintainya, bahagian dari darah dagingnya. Itulah yang dilewati oleh Nabi kita Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bayangkan seandainya kita berada di posisi Nabi Ibrahim. Bayangkan seandainya kita berada di posisi itu. Mungkin kita akan merasa berat yang sangat luar biasa. Tetapi Ibrahim berhasil melewati ujian yang berat itu. Demi menunjukkan kecintaannya kepada Allah, beliau menyembelih putranya dengan penuh keyakinan bahwa inilah perintah dari Allah. Dan Ibrahim yakin bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Dan terbukti sang anak selamat. Allah Azza wa Jalla menggantikan posisi putranya dengan sembelihan yang besar. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami tebus putranya Ibrahim dengan sembelihan yang besar. Wa fadainahu bidzibhin azim. Tebusan yang besar karena menunjukkan pengagungan Nabi Ibrahim kepada Allah, kecintaan yang begitu tulus. Tetapi Allah tidak perintahkan kita menyembelih anak kita. Allah perintahkan ujian kepada kita dengan level yang lebih rendah. Hanya menyembelih hewan, bukan anak. Tetapi itu pun terkadang dipandang berat oleh sebagian kaum muslimin. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak dalam kehidupan dia. Allah telah memberikan segalanya dalam kehidupan dia. Allah telah memberikan jantung. Allah telah memberikan paru-paru untuk dia. Allah telah memberikan penglihatan mata. Allah telah memberikan telinga untuk dia. Allah telah memberikan selama ini oksigen, darah, gratis. Tetapi ketika datang perintah Allah untuk berkorban, muncul keraguan. Padahal hanya sekali dalam setahun. Benarkah kita mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla? Setelah Allah limpahkan segalanya rezeki kepada kita, setelah Allah berikan segalanya apa yang kita butuhkan menjalani kehidupan ini, kemudian ketika datang satu perintah kita berkurban hanya sekali dalam setahun, kita perhitungan. Subhanallah. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hari raya itu akan semakin dekat. Pastikan diri kita berperan di sana.
menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa-masa menjelang datangnya hari raya Idul Adha, kaum muslimin akan berhadapan dengan ujian. Apakah dia benar-benar cinta kepada Allah, ataukah dia lebih mencintai dunianya dan perhiasannya? Di masa-masa yang akan semakin dekat ini, sebagian kaum muslimin melewati fase yang sangat berat, karena dia akan menunjukkan apakah dia mencintai Allah ataukah tidak. Ataukah dia lebih memilih untuk memberikan hartanya dalam urusan dunianya dibandingkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ingatlah bisikan syaitan. Bisikan syaitan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Allah mengatakan, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan menjanjikan kalian akan kefakiran. Syaitan membisikkan manusia takut fakir. Syaitan akan membisikkan manusia takut dengan kefakiran, takut dengan kemiskinan. Ini propaganda syaitan. Dia selalu berjuang bagaimana manusia itu menjadi orang yang takut dengan miskin, takut dengan kefakiran. Kenapa itu menjadi salah satu programnya syaitan? Dibuatnya manusia takut dengan kefakiran. Para ulama menerangkan, karena ketika syaitan telah berhasil membuat manusia takut dengan miskin, takut dengan kefakiran, maka akan muncullah sifat pelit. Akan muncullah sifat pelit. Kenapa? Karena dia takut miskin, dia takut fakir. Kalau dia belanjakan hartanya, dia akan menjadi miskin. Kalau dia infakkan hartanya, dia akan menjadi fakir. Inilah bisikan syaitan yang sangat luar biasa yang melanda kaum muslimin. Maka apakah kita termasuk di antara orang yang ragu berkorban karena sifat kikir dan pelit? Saya takut bisikan syaitan telah menghantui jiwa kita. Saya khawatir keraguan kita berkurban atau tidak tahun ini karena kita telah menjadi mangsa dan korbannya syaitan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, kalau kita masih ragu untuk berkurban di tahun ini, masih belum ada keinginan untuk menabung berkurban, dalam rangka berkurban, masih ragu untuk menyisihkan sebahagian belanja harta kita di jalan Allah, maka berlindunglah kepada Allah dari sifat pelit. Berlindunglah dari sifat kikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu doa, berlindung dari sifat bakhil, sifat kikir, sifat pelit. Karena sifat ini akan menghalangi seseorang di dalam bertakarrub kepada Allah dengan hartanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajak umatnya bagaimana mereka berpacu dalam ketaatan, berpacu dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Karena fitrah semua insan mencintai harta, dan kita diuji melalui harta itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah. Manusia diuji dengan syahwat, cinta kepada harta. Li hubbil khairi lasyadid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia terhadap harta memiliki kecintaan yang begitu besar kecintaannya kepada harta, sehingga terkadang dia merasa ada yang hilang harta itu kalau dibelanjakan di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia merasa ada yang hilang apabila hartanya diinfakkan di jalan Allah. Bisikan syaitan menghantui jiwa dia, sehingga dia ragu untuk berkurban. Dia merasa sia-sia saya infakkan harta, padahal saya bisa harta ini saya gunakan untuk ini, untuk itu. Subhanallah. Harta ini bisa saya bayar SPP anak saya. Harta ini bisa bayar uang sewa kontrakan saya. Uang ini bisa saya bayarkan ini, saya bayarkan itu, saya bayarkan. Banyak bisikan-bisikannya. Tetapi untuk dunia tak pernah dia berpikir mengeluarkan harta di jalan Allah. Tak pernah dia berpikir mengeluarkan hartanya di sana.
Jalan-jalan dia habiskan hartanya. Makan ke sini, makan ke sana, keluar negeri sini. Tak ada dia berpikir sedikit pun. Tetapi untuk sesuatu yang jauh lebih mulia, dia tak berjuang untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, pada Allah yang memberikan segalanya dalam kehidupan dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, silakan kita bertanya, apakah kita akan berkurban di tahun ini? Pastikan kita bisa menjawab pertanyaan ini. Niatkan dari sekarang. Miliki tekad yang bulat untuk berkurban di tahun ini. Dan katakan, tidak ada jaminan saya bisa berkurban di tahun yang akan datang. Boleh jadi umur kita singkat dari apa yang kita bayangkan. Boleh jadi kita tak berjumpa kembali dengan kesempatan itu. Idza asbahta fala tantadhiril masa. Abdullah bin Umar mengatakan, apabila datang waktu pagi, engkau punya peluang melakukan kebaikan, jangan katakan tunggu sore. Wa idza amsayta fala tantadhirus sabah. Apabila datang waktu petang, engkau punya peluang untuk beramal saleh, jangan katakan saya lakukan nanti waktu pagi. Jangan pernah menunda-nunda amal saleh, karena itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda masih ragu untuk berkurban, boleh jadi sifat pelitlah yang menghalangi kita. Sifat bakhil yang masih menghujam di dalam diri kita. Maka kita harus melawannya. Berdoalah kepada Allah dengan doa yang Nabi ajarkan. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pelit dan penakut. Berdoalah dengan doa ini, perbanyaklah dengan doa ini. Semoga Allah menguatkan Anda untuk bisa berkurban di tahun ini, ma'asyil muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin yang dimuliakan Allah, khatib berpesan untuk dirinya dan seluruh kaum muslimin, semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan ketakwaan dalam diri kita. Karena ketahuilah, perbekalan yang kita butuhkan menghadap Allah adalah bekal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang berpikir bahwa dengan berkurban hartanya habis. Sebagian orang menyangka bahwa membelanjakan harta di jalan Allah, uang itu akan habis. Maka ketahuilah, itu adalah hitungan dunia. Adapun hitungan akhirat, maka dia adalah lawannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun yang kalian infakkan, Allah akan menggantinya. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah akan menggantinya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah lebih menjanjikan kalian karunia-Nya. Apakah kita lebih yakin dengan bisikan syaitan dibandingkan bisikan Allah? Syaitan membisikkan kita akan kefakiran, kita lebih yakin dengan bisikan itu. Tetapi dengan bisikan Allah kita meragukannya. Sebenarnya kita ini hamba syaitan atau hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah Al-Quran menjadi pedoman yang diragukan oleh kaum muslimin? Ketika berbicara tentang harta, Al-Quran apakah hilang keimanan kita kepadanya? Subhanallah, surat yang sangat pendek, surat yang sangat singkat, setiap kita insya Allah menghafalnya, akan tetapi ternyata berat untuk mengamalkannya. Fasalli li rabbika wanhar. Tunaikan salat untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Perintah yang sangat dianjurkan
untuk dilakukan oleh setiap muslim, maka jangan pernah untuk menyia-nyiakannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah, di antara sebab mengapa para sahabat mereka menjadi generasi terbaik umat Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, mengapa umat Nabi Muhammad yang terbaik dimiliki oleh mereka generasi para sahabat. Generasi pertama umat Nabi Muhammad, mereka lah generasi terbaik. Mengapa demikian? Kenapa kita tak berpeluang di sana? Karena mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mengamalkan isi Al-Quran. Al-Quran bukan hanya hiasan lisan. Al-Quran bukan hanya hafalan yang tersimpan di memori. Akan tetapi Al-Quran menyatu dengan jiwa raga mereka. Terbukti dengan praktek yang mereka tuangkan dalam keseharian. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal 'amal. Dahulu mereka para sahabat apabila mereka mempelajari Al-Quran, apabila mereka mempelajari Al-Quran dari Nabi SAW 10 ayat, mereka tak berani untuk melewati 10 ayat itu sampai mereka mempelajari dan mengamalkannya. Mereka tak berani melangkaui, melewati 10 ayat yang datang melalui Nabi Muhammad SAW sampai mereka mengamalkan terlebih dahulu 10 ayat itu, baru mereka berpindah kepada 10 ayat yang berikutnya. Betapa gigihnya para sahabat di dalam mengamalkan Al-Quranul Karim. Ini yang hilang dari kita. Ini yang hilang dari kita, ma'asyiral muslimin. Kita mempelajari Al-Quran hanya sebatas agar tahu. Terkadang kita mengetahui Al-Quran hanya ingin dibilang dia memiliki ilmu. Na'udzubillah. Kita akan ditanya tentang ilmu kita, ma'asyiral muslimin. La tazul qadam ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an khams. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan tidak akan mampu kedua kaki anak Adam menggerakkannya kelak pada hari kiamat. Tidak akan mampu seorang hamba menggerakkan kedua kakinya di hari kiamat sampai mereka ditanya 5 perkara. Di antaranya adalah an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya, apa yang sudah mereka berbuat dengan ilmunya. Apakah ilmu sudah menuntunnya untuk bisa beramal, menghambakan diri kepada Allah? Sebagian kaum muslimin bangga dia mendapatkan jatah, mendapatkan kupon dari masjid ini, dia mendapatkan kupon dari masjid sana, dia mendapatkan kupon dari masjid sana, dia mendapatkan kupon, mendapatkan jatah daging hewan kurban. Dia bangga di atas itu. Kapan saatnya dia bahagia bisa memberikan untuk orang lain? Kapan dia bisa memberi? Kapan dia bisa menjadi orang yang berbahagia? Ketika dia bisa memberikannya untuk orang lain. Selama ini dia hanya berbahagia mendapatkan dari orang lain. Kapan dia bisa menjadi orang yang bahagia dapat memberikan kepada orang lain? Tidakkah kita tahu bahwa level yang terbaik adalah tangan di atas, bukan tangan di bawah? Al-yadul ulya khairu minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Berusahalah untuk meningkatkan penghambaan diri kita. Tingkatkan level penghambaan diri Anda. Kalau seandainya Anda mampu, kenapa tidak Anda yang berperan untuk berkurban di sana? Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa berkurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Sebagian orang berdalil, Ustaz, berkurban kan tidak wajib, sunnah. Naam. Tetapi ternyata ada satu riwayat yang dijadikan sebagai acuan sebahagian ulama, bahwa dalil itu menunjukkan bahwa berkurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Kita berbicara dari sisi orang yang mampu, kita berbicara dari sisi orang yang tidak mampu. Yang tidak mampu di luar pembahasan. Tetapi kita berbicara dari sisi orang yang memiliki kemampuan, kelapangan, tetapi mereka pelit, tak mau berkurban, hanya ingin mendapatkan dari orang lain. Subhanallah. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Man kana lahu sa'ah falam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan namun dia tidak berkurban, tidak perlu dia mendekat dengan tempat salat kami. Subhanallah. Ini peringatan keras, kata para ulama, seakan-akan tidak ada arti dia mengerjakan salat Idul Adha namun dia tidak berkurban padahal dia mampu.
Tidak ada manfaatnya salat Idul Adha bagi mereka yang memiliki kemampuan berkurban tapi mereka tak berkurban. Untuk apa mereka salat? Untuk membuktikan cintanya. Mana bukti cintanya kita untuk berkurban di sana? Subhanallah, ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, harta yang kita infakkan itulah harta kita yang sesungguhnya. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Nabi SAW mengatakan, manusia mengatakan, hartaku, hartaku. Yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Hartaku, hartaku. Akan tetapi tidak ada harta yang sesungguhnya kecuali apa yang dia makan dan akan habis. Wa ma laka illa ma akalta fa afnait, wa ma labista fa ablait, wa ma anfaqta fa amdait. Tidak ada hartamu kecuali apa yang kau makan dia akan habis, apa yang kau pakai dia akan usang, apa yang kau infakkan itu yang menjadi hartamu yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kau simpan belum tentu milik hartamu. Boleh jadi dia akan dimanfaatkan oleh orang lain, ahli waris dan yang semacamnya. Subhanallah. Oleh karena ikhwatal iman, yang masih ragu untuk berkurban, hendaklah dia meniatkan dari sekarang. Semoga dengan niat Allah memudahkan kita untuk mengamalkan. Karena bagaimana seorang bisa berkurban niat pun tidak ada, tekadnya tidak ada. Maka bermulahlah dengan niat, mulailah dengan tekad, hadirkan niat, semoga akan ada jalannya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkurban bukan hanya sebatas mengeluarkan harta di jalan Allah, tapi dia adalah upaya seseorang untuk menunjukkan cintanya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan perintahnya, mengamalkan Al-Qur'anul Karim, melakukan syiar dalam Islam, melakukan apa yang menjadi panduan dalam kehidupan seorang muslim, dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا اللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة